Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tio dan juga Putra di channel Marani Misteri. Ya, pada malam hari ini saya dan juga Putra alhamdulillah berkesempatan untuk Nangis mas. Sebuah misi ya Mas Putra. Iya. Ya, misi dari kejadian kemarin. Kejadian laka lantas Ngilur yang waktu itu sempat tertunda dikarenakan kita ada sebuah panggilan dari Mas Yohan untuk membantu daripada misinya tersebut. Kita ini baru sempat ngobrol ini berbincang-bincang dengan Mas Yohan untuk minta tolong gitulah ya Mas. Iya betul. Jadi begini Mas, maksud dan tujuan saya dan juga Mas Putra itu sebenarnya ada sesuatu hal selain dari kemarin membantu sampean. Ini ada sesuatu hal juga dari kami untuk meminta bantuan ke sampean. Jadi kemarin itu ada kecelakaan ya Mas ya. Betul, ada sebuah kecelakaan di sebuah jalan. Jalan itu sering Mas, sering terjadi kecelakaan di situ. Itu jalurnya emang kelihatannya rawan enggak? Pertama jalurnya emang rawan, kedua itu memang sering banget terjadi begitu. Oh, ibaratnya kayak langganan lah di situ-situ aja ya. Langganan, betul. Dan titiknya tidak jauh berbeda, padahal titik rawannya bukan hanya di situ. Oh, berarti enggak yang di tempat yang nggak rawan pun ada juga di situ kejadian yang tidak diinginkan begitu. Betul. Nah, maka dari itu saya dan Mas Putra karena penasaran ya, kok kayak janggal, kayak nggak wajar gitu. Saya dan Mas Putra kemarin mendatangi tempat tersebut. Terus terbukti ada makhluknya gitu. Betul, ada makhluknya. Betul, terbukti ada makhluknya sebuah. Di situ ada kerajaannya Mas. Ada kerajaan dari makhluk tersebut. Dan kami berhasil berinteraksi kemarin ya Mas ya. Sama salah satu prajurit dari kerajaan tersebut. Dan juga kita sempat menangkap juga ya. Iya, betul. Sandra ya. Menangkapnya. Tujuan kami datang ke sini itu bukan semena-mena kami tidak sanggup, tetapi disarankan oleh kami untuk mencari bantuan karena terlalu beresiko jika dihadapi saya dengan Mas Putra. Mungkin bahasanya kurang tepat Mas Tio. Kalau dibilang minta bantuan kurang tepat lah ya. Bisa dibilang ya diskusi aja gitu lah. Iya, betul, diskusi. Ini pindah kayaknya nih. Ngebul banyak banget. Tunggu stok lagi. Ngebul lagi. Sangit nanti. Sangit. Malah kono pada bae ngebul kono. Yo, Jan. Ya Mas Abdul meneng-meneng bae, sangitnya meneng bae. Ya. Deket aja, suaranya kurang jelas gitu. Oh iya. Ya. Ya diskusi lah bahasanya. Betul, diskusi. Kalau misalnya minta bantuan kan saya pikir saya bukan orang yang bisa segalanya atau ahli dalam sesuatu, enggak. Ininya saling tukar pikiran saja, bisa dapat solusinya kan gitu. Betul. Tapi yang pertama-tama ini penonton Marani Misteri, saya ucapkan terlebih dahulu kepada Mas Tio dan Mas Putra yang sudah berkenan membantu Dilas ya. Iya, sama-sama Mas, saya juga menghadapi sebuah misi. Dan sampai detik ini Mas Tio dan Mas Putra masih ada di sini. Ini mau jagain kuburan bayi bajang ini teman-teman. Jagain kuburan. Ini mau nginep di sini, saya merasa sangat terbantu lah, intinya seperti itu. Jadi kalau dibilang minta tolong kayaknya kurang tepat itu kembali. Bisa dibilang saling tolong menolong lah ya. Ya itu kayaknya lebih tepat lah. Balas budi lah. Enggak balas budi lah. Ya diskusi lah. Diskusi kalau balas budi kan kesannya kayak berhutang gitu lah ya. Berhutang. Budinya juga lagi ini ngopi. Ya menurut saya juga nggak salah Budi. Budinya masih sekolah kan di Bapak Budi sih. Ngebul banget manis. Ngebul banget ya. Tapi nggak apa-apa sedulur. Ngebul juga nggak apa-apa ya. Orang kecil gambar. Kelihatan. Mas Putra di sana Mas. Yo, dari sana Mas Putra. Nah, perih kayak gue. Korban kamera. Prajuritnya
sudah sempat ditanya-tanya. Sudah sempat kami tanya-tanya, Mas. Dan mengakui Betul. perilaku mereka sendiri gitu. Betul. Mengakui dan juga katanya apa ya? Ada sebabnya juga karena yang lewat itu katanya itu nggak permisi atau gimana itu. Betul. Intinya Intinya sopan gitu. nggak Ya, sopan bilangnya intinya gitu. ya gitu. Bilangnya nggak sopan gitu kan. Terus beralasan juga yang namanya kecelakaan kan bukan hanya dia yang membuat, akan tetapi mungkin ada faktor dari supir ngantuk atau apa kerusakan dari Kelalaian lah ibaratnya. kelalaian intinya. Iya. Bukan error. Ya mungkin itu ada betulnya juga, akan tetapi dia juga sudah mengakui bahwa dia adalah salah satu sebab terjadinya kecelakaan di tempat itu, di Iya. titik itu tepatnya. Di antara banyak faktor, dia mengakui bahwa salah satunya adalah dia Iya. sendiri. Heeh. Bisa jadi mengganggu konsentrasi, Nah, memberikan rasa tidak nyaman, betul. was-was, Nah. atau intinya tidak fokus lah. Betul. Kadang-kadang orang kalau di tempat-tempat yang lagi rawan kolik ngalamun itu kan aneh ya, udah tahu Aneh. tempatnya rawan ngalamun gitu kan. Iya, itu juga Intinya kembali lagi, namanya jin juga itu ada yang diciptakan khusus untuk memberikan rasa was-was Was-was, gitu kan. betul. Hal-hal seperti itu ya memang ada, dan kejahilan mereka pun itu sebenarnya memang ada gitu loh. Walaupun mungkin nggak banyak persentasenya loh, tapi ada itu. Jadi apa yang bisa Tilas lakukan ini untuk marani misteri kira-kira? ya untuk apa namanya? Kita minta tolong saja supaya kerajaan tersebut dipindahkan atau dileburkan saja, Mas, biar tidak mengganggu daripada warga sekitar yang melintas ataupun pengguna jalan yang lain begitu. Memindahkan sebuah kerajaan gitu. Ya bukan maksudnya Ya Penghuni lah. bagaimana solusinya biar itu ya. ya solusinya lah, mengurangi resiko. ataupun membuat mereka jerah ataupun gimana gitu. Dari pengalaman yang pernah saya hadapi, itu kadang-kadang sesuatu hal yang tampak luarnya itu sederhana, di dalamnya itu rumit. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Saya kalau misalnya dikatakan untuk memindahkan sebuah kerajaan, kan dihitung juga kira-kira luas kerajaannya berapa, jumlah pasukannya rumit. berapa, kekuatannya apakah mampu apa tidak, dan prosesnya pun kadang-kadang beda-beda. Betul. Mungkin saya bisa sarankan untuk ditelusuri terlebih dahulu, barangkali ada makhluk yang bisa ditanya, misalnya bisa ditarik lagi nggak ke sini. Bisa, ini udah Ini ditangkap, Mas. udah ada ya, Mas. Maksudnya kita simpen dalam botol gitu loh. Oh di sini ini ada makhluk. Ya, ada makhluknya nih. Oh, nanti kita bisa dilempar kasihan. Biarin. nggak apa-apa biar Nggak apa-apa, biar jerah. shock terapi. Tapi betul. Apa namanya, didiskusikan, barangkali mau ada rahasia yang belum terungkap di baliknya gitu loh. Syukur-syukur sih memang hanya sebatas itulah. Jadi bisa sih, boleh Boleh. ke siapa ini kira-kira? Paling ke sana. Ke Mas Ke Tio. Mas Tio. Ya, boleh. Tuh coba di ini. Hujan apa ya? kayaknya Hujan apa cuman gerimis, Pak? Angin. Ini kita sambil jagain Sambil ya. jagain ini makam bayi Bajang, Lur. Mas, deket aja Bu. Ini tatapannya ini ya. Ngeri Ngeri ya, sekali tatapannya. Saya berulang kali lihat Mas Tio, ya mungkin belum banyak, tapi baru lihat tatapannya seperti ini tuh, kayak Betul. ngeri Tajam banget. tajam gitu loh. Bantu kunci Mas Abdul. Siap, Mas. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita seagama. Waalaikumsalam. Seagama, seiman. Bukan seiman. Tapi dia membalas Mau salam ya. membalas salam dia. Ya, tapi dia berarti tahu kalau kita Tahu. salam ini Heeh, itu betul. enggak yang buta-buta amat gitu loh. Perkenalkan, nama saya Yohan Kendana. Ini teman saya Mas Abdul, mungkin sama Mas Putra udah kenal ya. Putra saya. Gimana rasanya hidup di dalam botol?
tahu rasa biar tahu rasa dia. Enak, nyaman itu ya. Nyaman ya? Banyak yang nyaman. Aduh. Kau, apa maksudmu? Apa nggak ada maksud apa-apa. Kita cuman ini saja lah. Saya Silaturahmi. sudah memberikan kesempatan kepadamu untuk kita bernegosiasi. Kan tetapi kau langsung memasukkanku ke dalam botol. Itu karena Kamu ini aslinya kamu ini jahat, cuman kamu berpura-pura baik di depan saya begitu. Saya tahu dari yang saya begitu kan. Dibisikin. terus Mas Putra ini tadi bilang ke saya, katanya ini memang mau negosiasi. Saya pengen cari tempat yang nyaman, yo. Jadinya dicariin tempat di sini. Kalau di sini tuh ada rokok ya? Ada rokok. Ada. Mana rokoknya? Ini nih. Oh. Ini memang doyan rokok kamu? Ada, Hah? ada apa enggak? Mau lur. Kamu prajurit kastanya apa? Panglima atau apa? Saya penasehat saja. Penasehat. raja. Ya jos Mas Putra. Gue langsung sumet dapat, mas. apa? Iya. Penasehat. Sumet na gue nu Dio anaknya friend nu. Biar enak ngobrol-ngobrolnya ya kan. Masa nggak dimot? Nah. Ini Mas Putra memang mau negosiasi, jadi jangan marah-marah dulu. Iya, Tenang, betul. Tenang sabar. dulu, Kopinya lagi sabar. dibikinin Lagi ya. dibikinin, tenang aja. Kalau boleh kenalan, nama jenengan itu siapa? Sadapati. Sadapati. Sadapati lu. Sada itu kan Anu blarak. lidi, pati Lidi. itu kematian ya. Kematian. Berarti lidi pembawa kematian itu artinya. Ya. Wow loh. Ngeri banget ya. Medeni nemen. Bisa buat orang mati gitu. Begini, saya panggil apa nih? Yang tuan atau penasehat atau bagaimana? Mbah atau terserah lah. Terserah. Oh terserah. Ya, anu leng we leng. Ini negosiasi. Oh Mas. iya iya. Anu jengkelnaken sih, jengkelna Mas. Oh itu ya. Ya saya panggilnya Eyang aja lah ya. Baik. Saya sahabatnya ini. Ya teman dekat lah. Bisa dikatakan seperti itu. Saya mau tanya. Kenapa jenengan itu ikut campur dalam urusan manusia, yang terlebih parahnya lagi adalah tujuan akhirnya untuk mencelakakan. Mencelakakan betul. Apakah jenengan lapar atau jenengan ini pengen cari apa namanya pengakuan dari manusia atau bagaimana? Bentar. Sebelum itu, apakah letak kesalahan itu di mana letak kesalahanku jika mencelakakan orang-orang itu? Lu malah orang sadar Mas, privasi Mas. Deketin aja nih Mbok, suaranya apa namanya kurang jelas. Jenengan bilang apa kesalahan jenengan dan letak kesalahannya itu di mana itu? Betul. Kira-kira kalau jenengan punya anak, saya sembelih mau nggak? Ya, silakan kalau bisa. Kalau bisa. Kalau saya bisa saya bunuh, jenengan marah nggak? Jelas marah. Ya jelas marah dong. Kira-kira orang yang membunuh anak jenengan itu, kalau saya yang membunuh, saya salah nggak? Salah. Nah, itu tahu. Itu tahu kenapa tadi letak kesalahan di mana? Aduh. Membuat orang mati itu adalah mendahului kehendak Tuhan. Caranya Betul. gitu. Memang semua udah ditakdirkan ya. Betul, sudah Tapi ditakdirkan. kita itu boleh memilih antara untuk membunuh atau tidak membunuh. Kan seperti itu. Begini. Bukankah perbuatan saya membantu para manusia itu? Membantu bagaimana maksudnya nih? Begini, dengarkan dengan baik. Jika orang itu mati terlebih dahulu, bukankah mereka tenang dan tidak usah memikirkan kehidupan di dunia ini lagi? Coba renungkan. Ngerenungin kayak gitu malah jadi petngising Iya, ya. petngising malah. Nih, yang orang hidup di dunia itu sejatinya disuruh untuk ibadah. Sejatinya ya, untuk memikirkan masalah dunia itu sendiri, itu adalah penunjang untuk kita beribadah. Kan seperti itu ya. Betul. Ibaratnya kita disuruh sholat, tapi kita tetap bertahan nih, biar kita bisa makan dan sholatnya jalan. Kan Betul, seperti itu. Nah, kalau misalnya kok ada orang terlalu sibuk memikirkan dunia, ya biarkan penghakimannya itu kan di Gusti Allah itu Gusti sendiri, Allah. bukan dijenengan yang menentukan. Wah, manusia ini terlalu pusing mikirin dunia, dibunuh aja lah biar dia Iya. nggak pusing. Bukan seperti Bukan. itu.
Apakah sampean yang menciptakan orang-orang yang kalian celakakan itu? Bukan. Saya hanya membantu agar mereka mati lebih cepat. Gendeng gue. Saya bantu kamu mati lebih cepat mau. Ya pateni gue. Silahkan. Saya dari bangsa jin bukan manusia. Saya leburkan lebih cepat maksudnya. Hakikatnya sudah berbeda. Hakikatnya berbeda. Tapi kan kamu juga ingin meneruskan kehidupanmu sendiri kan? Jika tiba-tiba kamu dipencelas di jalan lehernya, kira-kira kamu gimana perasaannya? Itu sudah takdir saya. Ya takdir kamu. Aduh. Dah, Aduh, priwe ya. jangan ngalor ngidul lah. Intinya kamu itu mencelakakan untuk apa? Apakah kamu memberikan tumbal-tumbal itu kepada rajamu? Tidak. Kamu ini kan penasehat. Yang namanya menasehati kan berarti untuk agar yang dinasehati itu bisa berjalan lebih baik. Lah ini penasehat kok kelakuannya mencelakakan manusia itu bagaimana? Penasehatnya juga ngarang. Baik untukmu bukan berarti baik untukku. Ya, baik untukku juga bukan tentu baik untukmu. Ya. Betul. Ya, intinya penasehat kerajaan yang kamu maksud adalah menasehati rajamu agar menjadi lebih keji, begitu? Betul. Ini salah gue. Salah ya. Intinya kamu dari mencelakakan manusia itu tujuannya untuk apa? Pertama, karena mereka tidak pernah sopan ketika melewati tempat tersebut. Sejatinya tempat itu adalah kerajaan kami. Intinya kamu tersinggung karena mereka tidak menghormati dirimu. Betul. Bukan hanya diriku. Jangan salah. Mereka tidak menghormati semua yang ada di kerajaanku. Yang dimaksud tidak menghormati itu di sebelah mananya? Misalnya gimana manusianya? Paling tidak mereka mengucapkan salam atau membunyikan klakson. Klakson bos. Baiklah. Ini kan diskusi ya. Diskusi. Kita ambil pelajarannya ya. Kalau misalnya mau langsung satset ya bisa. Cuman kan kita ambil pelajarannya. Ini buat pelajaran orang-orang yang gila kehormatan ya. Misalnya nih aturan di dunia ini kalau di setiap tempat tertentu itu harus klakson. Maka untuk menghormati makhluk di situ ya, misalnya harus klakson atau salam. Maka harusnya setiap orang itu setiap saat itu salam terus dan klakson terus. Kalau semua makhluk seperti dirimu, nanti yang namanya kendaraan itu klaksonnya itu langsung nyala terus. Soalnya apa? Pindah ke sini dia minta diklaksonin, pindah ke sana yang itu minta diklaksonin. Memang mengucap salam, mendoakan untuk agar sejahtera satu sama lain itu adalah hal yang bagus ya. Apalagi masuk rumah walaupun rumah kosong salam. Tapi kan itu ada batasannya. Kalau setiap tempat harus diklaksonin, klaksonnya full harus bunyi terus. Habis akhirnya. Salam terus nggak sempat ngobrol. Iya betul. Itu gila salah satu kelemahan dari manusia. Kalian hanya memandang hal-hal seperti itu dari satu sudut pandang. Kau tidak memandang dari sudut lain. Sudut seperti apa yang ingin kau pandang? Gini, jika mereka menggunakan klakson atau apa, mereka akan lebih meningkatkan fokus dan juga konsentrasi dalam berkendara. Betul. Ya. Terus? Itu adalah satu hal yang membantu mereka untuk meningkatkan konsentrasi agar mereka tidak lalai. Itu dalih atas dirimu yang haus akan kehormatan. Haus validasi. Orang naik motor itu udah bikin SIM ya. Betul. Paling tidak anak kecil sekarang dia udah pinter-pinter lah ya. Pinter-pinter. Naik motor. Itu dirimu tuh bilang seperti itu meningkatkan fokus itu berapa persen sih? Nah paling 2% lah. Misalnya lagi apa namanya kalau di tempat-tempat susah ya memang klakson ya, dalam artian tikungan nanjak gitu ya klakson untuk memberi tanda yang di atas atau yang di samping pas mau nikung itu bahwa ada kendaraan di depannya. Itu masuk akal ya. Tapi kenapa kalau dia nggak klakson padahal nggak ada motor, nggak ada mobil, terus sama jenengan dicelakai? Intinya gini aja lah, sampean itu gila kehormatan lah. Bayangin gini mas, aduh bah, eyang punten. Kalau misalnya orang yang berkendara itu tidak tahu bahwa di situ ada makhluk seperti jenengan, kira-kira orang itu salah apa enggak? Tidak salah kan? Nah, apakah orang yang sempat jenengan berusaha untuk celakakan itu tahu kalau jenengan ada di sana?
Harus tahu. Harus tahu. Harus tahu. Bagaimana caranya dia tahu kalau jenengan ada di situ? Ya, karena yang saya celakakan adalah orang-orang yang sering melewati tempat itu. Apakah yakin setiap orang yang lewat tempat situ itu tahu? Pasti tahu. Yang saya celakakan bukan hanya yang menggunakan kendaraan sepeda motor, akan tetapi lebih sering ke orang-orang yang berombongan pergi ke suatu tempat dan melewati tempat itu. Kalau supirnya nggak tahu di situ angker, semuanya harus dicelakakan. Ya betul. Baiklah. Intinya kamu ingin diklaksonin gitu ya? Ya. Intinya Ingin diklaksonin, Oh, iya, pengen iya. disalamin gitu ya? tuh. Yaudah ini kita panggilin bos Goro aja. Ya, panggilin bos. Mas Abdul tolong panggilin mas. Apa ini beberapa menit lah bos Goro di. Rodengli, bos Goro ganteng sekali, bos. Ini ada sesuatu, bos. Gimana, bos? Ada masalah. Ada masalah. Nih, bos, Itu tanyain aja masalahnya, sendiri, bos. Ini katanya pengen diberi salam, pengen dibunyiin klakson, bos. Pengen dibunyiin klakson. Gila kehormatan, Klakson bos. apa? Klakson Klakson motor, mobil atau gitu. mobil? Yang tin gitu Oh loh. yang tin, Ya. itu namanya klakson. Iya, klakson. Nah, ini siapa maksudnya kenapa harus minta klakson ke saya? Nih, bos. Ini masalah ini makam gimana? Bukan, ini kita jaga, bos. Kita jaga. Aman. Oh bukan masalah ini berarti? Ya, bukan masalah ini. Masalah mutra. Bukan masalah saya, masalah siapa ya, Mas Abdul? Masalah manusia yang sudah dicelakakan yang oleh ini. Oh iya. Ya. Ini bawaanmu berarti ini. Ya, Ya, bawahnya saya Mas bawa Putra. Oh ini. ya udut Ha. Tra, berarti. Apa? Udut itu Oh, rokok. Aduh. Rokok, Mas Oh, Putra. ditenteng maning, Mas. Ini aja nih. Enteng. Aduh. Saya ambilin, Iya, ambilin, Mas. Minta dulu, Mas. Saya habis rokoknya, Mas. Ini kenapa ini? Tambang-tambangnya tengil banget ini. Ini tengil memang anu bos. Ini makhluk yang sering mencelakakan pengendara yang lewat ini. Kenapa dia celakain? Karena katanya nggak sopan gitu yang lewat gitu, bos. Tidak sopannya meludah kencing, Enggak. bising di tengah jalan atau bagaimana? Nggak salam sama Bising. nggak klakson. Nggak salam sama nggak klakson Nggak gitu. salah, nggak klakson disebut tidak sopan. Tidak sopan katanya. Walah. Terus dicelakakan. Dicelakakan. Celakanya bagaimana? Dicelakakan sampai terjatuh ke jurang itu ininya yang Mati. Alhamdulillah kemarin itu nggak mati, ada paling luka-luka doang, pada luka-luka. Pada luka-luka. Iya, pada- Banyak kan berarti itu. Banyak itu rombongan soalnya, bos. Rombongan orang mau kondangan tuh jatuh di situ mobilnya gitu loh. Oh, ini biang kerok. Biang keroknya ini. Mana? Habis, bos. Habis. Bos. Bon ya. Iya, Habis. Mas Putra. Bon, besok. Oh iya, apa, besok ya, besok ya. besok ya bawa anu, Iya, Mbak. satu Anu batang bos ya. ini. Ya. Intinya berarti ini harus diurus. Harus. Intinya minta diklaksonin itu. Minta ini diklaksonin ya. Oh ya Ah. sudah. Bos kan bisa nih. Bisa pinter nih. ngakalin. Ya, monggo, bos. Klakson. Nah, Mantap, bos. Itu jatuh. Biarin. Ini kan. Tin ya, betul betul. Tin itu. Ya bisa klakson ini anu bos. Anu truk itu yang ton gitu. Yang kenceng. Yang kenceng banget itu. Ton. Iya. yang telolet, bos. Telolet gitu. Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Saya Tin. tidak pernah dengar soalnya. Oh, nggak pernah denger ya. Duh, repot. Macingan. Apa maksudmu? Bos dikatain Katanya minta bocah. klakson. Lagi. Rasakan kamu. Ampun. Ampun. Mana? Minta diklaksonin. Gini saja. Pelajaran dengan kata-kata terhadap makhluk keras seperti ini itu akan merepotkan. Harusnya gimana, bos? Harusnya saya antarkan saja ini. Kemana? Ini gila hormat ini Gila kan. hormat, pengen dihormatin, bos. Pengennya dipuji terus. Pengen dipuji terus, bos. Sama penonton juga. Iya, sama penonton terus sama manusia-manusia yang lewat di Betul. jalan yang ini nyelakain, bos. Gila sih memang. Ini harus ditaruh ke kerajaan saya ini. Taruh kerajaan Biar anu bos. Kamoro. Biar tahu. Itu bagus, bos. Itu bagus. Itu bagus, bos. Cepat.
sana, dia akan menjadi orang-orang yang akan dicelakakan. Bos Goro. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Maksudnya gantian bos? Gantian. Tunggu saja nanti. Tunggu beberapa saat ya. Oh siap bos. Ini rokoknya siapa ini? Rokoknya itu siapa? Tadi itu Sadapati, apa siapa ya, itu? siapa tadi itulah. Punten udut ya bos. Punten udut. Silakan. Pohon kalian berdoa. Iya ya, siap, saya utang sama bos ini ya. Aduh. Iya bos. Ini sama ini. Nah, betul kamu mah sebungkus nanti. Malah lebih banyak. Oh bon sih, saya nggak tahu apa-apa. Usir dia dari tempat ini. Sekarang. Enggak. Oh. Maksudnya gimana kok bisa jadi bon gitu? Tanya itu temanmu itu. Anu minta rokok saya habis ini. Aduh, tadi nggak beli sih ya? Iya, malah minta bon ya, besok saya kasih lah. Besok lah besok. Besok nggak bos? Aja. Saya mah gampangan. Perantah nggak bos? Perantah? Hah? Perantah? Itu perantah itu. Bukan. Bukan. Perantah. Itu kum-kuman iblis. Kum-kuman iblis, wedang kum-kuman iblis. Berarti tidak langsung wedang iblis ya bos? Wedang iblis. Wedang iblis. Iblis. Aja Mengerikan dinum bos. sekali. Aja dinum bos. Ada lagi kum-kuman iblis. Pokoknya ini di bon cuma rokok doang, nggak pakai perantah. Setelah aja. Rokok doang. Oh ya, siap. Rokoknya apa sih, Mbah? Mbah. Salah. Kamu tidak kenal saya. Dia terbawa suasana tadi bos. Sama Anu, bos. Sadapati. Maaf, bos. Keceplosan ini, bos. Keceplosan. Maaf. Harus diawetin itu bibirmu pakai garam. Aduh. Ah, tapi jemar kamu lagi sini. Udah cukup ya itu. Ampun. Mana di sana? Menyenangkan? Banyak yang menyenangkan. Kenapa di sana? Saya lewat, saya terjatuh, tidak tahu dilempar dari mana. Tetapi saya langsung dipukul karena tidak sopan, katanya jatuh tidak permisi. Jatuh tidak permisi apa? Aduh. Sama seperti manusia yang tidak permisi kepada dirimu. Kira-kira kamu rasanya bagaimana? Kalau kamu seperti itu kan? Saya tidak mau, saya. Ya tidak mau. Ya jangan melakukan seperti itu, goblok. Sekarang saya tanya, kamu mau berhenti atau tidak? Baiklah. Kamu penasehat? Penasehat ya, penasehat raja bos. Katanya penasehat ini, Lihat bos. dari baju-bajunya. Saya tantang rajamu, suruh ke sini. Baiklah. Panggil coba rajanya. Mana? Tapi itu berani kesini lagi nggak bos? Hah? Berani kesini lagi nggak dia? Sudah dipermalukan seperti itu tidak berani ya. Tarik lagi lah, pantang buntutnya. Petok gitu ya bos ya. Kabar ini Dul. Perempuannya aman juga. Alhamdulillah aman bos. Siapa Yati tuh? Ya Yati aman bos. Yati. Dia udah disuruh istirahat bos dalam. Lagi dipanggil ya? Suruh dia panggil. Wetang ini benar. Oh haus ya bos? Haus. Bener kayaknya itu, bos. Gila sih, memang tidak ada yang nawarin satupun loh. Sorry bos. Minum dulu, bos. Surabaya bos. Suruh apa itu, bos? Sadar apa yang bos ini? Kelihatan nggak mas? Itu ya, kelihatan ini. Halo, Ini bukan topeng putih ya? bukan ini. Apa ini raja dari Apa rajanya ini? apa rajanya nih? Raja yang tadi langsung gerakan cepat ini langsung. Gercep langsung dipanggilin itu. Sepertinya iya ya, anu bos ya. Tapi enggak pakai mahkota, ini kerajaan apa ini? Kerajaan apa nu dusun? Tahu ini. RT mungkin bos. Harta ya. Pak, coba ini aja. Nah, Adik. Tarik. Iya. Saya mau ngomong. Tarik aja ya. Kamu yang kena tuh. Enggak apa-apa. Kasihan dia. Monggo. Siap ya, Mas dulu ya. Siap.
Awas kejedot. Awas. Ternyata kalian ini yang sudah membuat anak buahku babak belur seperti itu. Oh, benar. Benar. Jenengan rajanya. Rajanya. Saya rajanya. Oh, jangan salah paham dulu. Perkenalkan. Nama saya Koro. Putra. Ya, Tio. Tenang. Kamu nginjek ini tak tempiling kamu. Tempiling. Kamu akan saya jago. Oh, begitu. Kenapa sampean marah-marah? Masih bertanya. Kalian sudah apakan penasehat saya? Emang penasehat jenengan kenapa? Babak belur bajingan kalian. Babak belur. Oh, kita tidak tahu ya. Tidak tahu. Kami dari sini habis ini malah bakarin ikan untuk dia tuh, bekas bakarannya. Dia seneng katanya rajanya kayak bangsat, bilangnya seperti itu. Jangan-jangan dia adu domba. Saya tidak percaya. Tidak mungkin penasehatku itu berkata seperti itu. Kamu dengar ya? Iya. Kamu dengar ya? Dengar. Bilang apa anak buahnya tadi? Anu rajanya kayak bangsat. Kalian jangan mempermainkanku seperti itu. Mentang-mentang kalian bertiga. Berempat ini. Berempat. Berempat. Jangan pikir saya tak. Untuk membuat kalian babak belur seperti penasihatku. Oh, begitu ya. Kami sih pengennya acara damai, tapi anak buahmu tadi sempat nyolot sih, jujur saja terus terang. Dia bilang katanya dia tidak terima kalau ada manusia lewat tempat kerajaan jenengan itu tidak klakson namanya kan? Oh iya betul. Klakson. Tidak tintin. Perkara klakson, tintin. Maksudnya apa enaknya didengar? Kalaupun nanti banyak orang yang klakson di situ pun jadi jabek kupingnya sakit. Saya bilang jangan seperti itu. Jangan gila hormat. Apa jangan-jangan jenengan malah dukung? Saya yang memerintahkan dia. Wah. Pantesan. Saya tadi kirimkan dia ke suatu tempat. Di mana tempat itu adalah tempat orang-orang gila hormat. Dan dia bilang, katanya dia dipukuli gara-gara tidak hormat satu sama lain. Jenengan sebagai raja boleh ingin dihormati, tapi juga harus tahu bagaimana cara menghormati. Betul. Agar apa yang ada di kepala jenengan ini. Tidak mungkin ada tempat yang seperti itu kecuali di tempatku. Di tempat persinggahanku di sana adalah tempat yang paling dihormati. Jenengan pernah berperang dengan kerajaan lain apa tidak? Sudah banyak yang sudah saya perang. Menang. Untuk saat ini belum. Baiklah, setidaknya jenengan jujur ya, tidak apa-apa. Tapi kan harusnya dari kekalahan peperangan itu jenengan belajar bahwasanya ada makhluk yang lebih hebat, yang lebih tinggi, lebih kuat. Kenapa makhluk seperti jenengan ini yang sering kalah malah gila hormat? Aduh, saya jadi tersinggung. Apakah karena tidak mampu mendapatkan kemenangan sehingga jenengan itu ingin dipuji tanpa harus perang? Kamu tidak tahu bagaimana orang-orang para manusia seperti kalian ini saya jin memberikan rasa hormat kepadaku. Rasa itu akan sangat bergairah pada diriku. Bergairah? Kalau saya bergairah pengen ngiclik, tahu ngiclik? Bangsat kamu. Manusia itu bukan budak. Dia lewat di jalannya sendiri, bukan di jalanmu. Kalau kamu merasa tersinggung atas itu, pindah, jangan di situ. Harusnya jalan itu yang dipindah. Jalan itu dipindah mbahmu. Kamu tahu itu ya? Jalan itu namanya apa yang itu? Aspal itu mahal bikinnya. Kamu aja kerajaan kalah terus, yang ada di jarak terus. Kamu kayak omongmu gelut-gelut saja yuk. Sebelum ada jalan, kami sudah menempati tempat itu. Sebelum tempat itu ditempati sudah ada yang menempati. Saya tidak tahu. Tidak ada selain diriku. Karena kamu baru lahir, dulu ada ya? Ada. Kamu punya apa tidak? Surat keterangan bahwa
tempat itu punya dirimu? Iya, sertifikat. Punya enggak? Apa? Sertifikat. Sertifikat? Iya, itu. Sertifikat? Ada. Mana? Oh, itu jelong. Gila ini Daud ini Gila. kamu bilang. Sayangnya saya tidak membawanya. Oh, alasan. Saja gelut. Lagi dikatakan dan bos. Ayo. Sing gelut ke anu. Gelut ya. Bos, ajar bos. Toto yang nantang tuh. Apa itu tuh? Saya ya menyampaikan pesan-pesannya. Oke. Nantang saya. Maju Anda. Maju dulu Mas Tio. Yo. Loh, kamu udah ikut lu, ikut. Sini saya pegangin. Iya. Hei, anak buahmu mana kamu raja datang sendirian sih bagaimana? Raja datang sendirian. Yang siapa ya? Raja yang berani. Assalamualaikum ya. Wih, pegangin ini, masa saya tidak bantu yang tua. Bingung ya. Siapa kakak ini? Kau yang sendirian. Rantai. Kakak tahu kelemahannya di mana, kek? Di mana ini? Anak muda. Di pusar. Pusar. Tunjuk aja pusarnya. Beres. Tunjuk pakai ini. Jangan. Iya. Ludahin dulu. Cuy. Ya, saya ikut dong. Melu. Kalian harusnya menghormatiku. Jangan. Tunggu dulu. Subhanallah. Tunggu dulu. Langsung Kamu mau dulu. tobat apa tidak? Hah? Tidak. Tidak, ya sudah. Ya, Tidak. Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Astagfirullah. Ini musnahnya raja ini langsung ditandai oleh alam dengan suara gelegar. Terima kasih. Siapa dirimu? Dari petir sedulur. Goro. Singogoro. Argamoro. Oh, iya. Salam kenal, saya Saprana. Ya, Saprana. Saprana orang udah apa-apa. Tidak apa-apa. Ada makhluk yang namanya Senombone. Senombone. Iya, Oh jadi ya. ya Senombone saja. Ya. Ini lagi Sudah ya, ini tugas saya selesai. Berarti jenengan juga utang roh ke saya. Saya. Bukan itu yang satu ya itu. Kakeknya. Oh, Pak kok. Oh saya utang rokok. Iya. Aduh. Nih, cucu saya nggak apa-apa rokok Ya ini. berarti itu hanya 3 ya. 3 itu 1 ini. Ya tidak apa-apa, besok saya bawakan 1 ini. 1 karung. Beneran? Ya, Gelinding dewek tapi bos. tapi saya bawakan ini saja yang belum jadi. Bako. Kebunnya di bawah sekali ya. Boleh. Terima kasih lagi ya. Sama-sama. Mbak. Salam kenal ya, Ya, salam kenal ya. salam. Kamu YouTuber juga berarti? YouTuber juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih bos ini bos. Makasih bos. Makasih doang. Ya besok rokoknya. Besok. Kalau ada apa-apa dengan makam ini bilang ke saya. Ya. Siap bos. Sini. Alhamdulillah ya, sudah beres ya. Ditandai dengan adanya guntur tadi nih. Pas musnahnya raja itu tadi ditandai dengan guntur. Alhamdulillah dulu. Alam pun merestui. Alam pun merestui. Alhamdulillah ya. Ini merestui apa nggak merestui kan nggak tahu. Tapi kayaknya merestui. Merestui Karena lah. ikut menyerang loh mas. Menyerang membantu dor gitu kan. Ya sudah guys dulur, apa namanya untuk misi yang kemarin itu yang apa namanya Mas Setio Laka lantas itu alhamdulillah kita sudah selesaikan ya, dibantu dengan Mas Yuan dan juga Mas Abdul ya. Terima kasih ya Mas Yuan dan Mas Abdul. Untuk malam hari ini kita akhiri sampai di sini saja guys dulur. Iya. Apa namanya ya,
Blenyong ke apa? Karena saya dan juga dari tim Tilas harus menjaga kuburan dari ya, kita harus ronda di sini harus nih. ronda. Ya. Takutnya ada makhluk yang ingin mengambil ya, Mas Yuan ya. Betul. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk para penonton yang sudah support Marani Misteri dan juga Tilas. Ya. Terima kasih. Tetap saksikan kami Ya. dan doakan kami. Semoga apapun yang kami jalankan bisa terlaksana dengan aman dan amanah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Pul. Waalaikumsalam.